Ketika ketenangan pria ini diremehkan, mereka mengira dia adalah pria lemah. Tapi di balik itu ternyata ia memiliki sifat brutal yang tak kenal ampun. Namun ia selalu menutupi hal tersebut dengan mengedepankan negosiasi. Nah, buat penonton setia Halo Movie yang suka mengedepankan emosi daripada berpikir tenang, inilah solusinya. Gimana keseruan alur ceritanya? Langsung saja kita mulai. Dan sebelum Mimin lanjut, Mimin ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Cerita berlatar di Osaka, Jepang. 3 anggota Yakuza menerima hukuman dari bosnya bernama Oyabun karena melakukan kesalahan dengan cara memotong kelingking jari mereka masing-masing sebagai tanda bahwa mereka pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi salah satu anggota Yakuza bernama Agus malah bercanda saat melakukan hukuman tersebut dengan berpura-pura memotong kelingkingnya sendiri, sehingga bos Oyabun langsung menebasnya habis sampai ke akar-akarnya. Kemudian salah satu anggota Yakuza bernama Jui, ini batang hidungnya, ditugaskan untuk pergi ke sebuah kota bernama Normal untuk menjaga sesuatu di sana. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian itu, kita diperlihatkan seorang deputi bernama Mike yang sedang menjemput seri baru bernama Ulysses yang baru saja datang ke kota Normal, sebuah kota yang sangat kecil dengan penduduknya yang sangat ramah tamah dengan suasana yang sangat damai untuk menggantikan serif lama yang baru saja koit, dan ia hanya akan menjadi serif hanya beberapa minggu saja di sana. Di saat diajak berkeliling oleh deputi Mike, Serif Ulysses terkejut melihat dana yang dilontarkan untuk pembangunan balai kota yang baru, yaitu 1,8 juta dolar, sedangkan wilayah tersebut wilayah pelosok. Pertanyaannya, dari mana wilayah terpencil itu mendapatkan uang sebanyak itu untuk pembangunan gedung mewah sedangkan pemasukan penduduknya sangat sedikit? Deputi Mac kemudian menjelaskan bahwa orang-orang di sana memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Kemudian sesampainya di kantor polisi Normal, seorang pria bernama Tom melapor tetangganya bernama Carl dalam keadaan marah-marah. Ternyata karena masalah sepele, tetangganya seringkali menaruh mobilnya di depan rumahnya sehingga mengganggu kenyamanan hidupnya. Mendengar masalah sepele tersebut, Serif Ulysses kemudian bersedia membantunya. Setelah itu Serif Ulysses kemudian ditegur oleh Deputi Anderson untuk menjaga martabat dari rencana Serif yang ada di dadanya. Mendengar hal itu, Serif Ulysses hanya mengangguk-ngangguk saja. Fuck you! How's that bad, Sheriff? Elections in 6 weeks. Di hari kerja pertamanya sebagai serif di kota Normal, masalah yang dihadapi kota tersebut tidak ada sama sekali, bahkan tidak ada laporan kriminal apapun. Yang terjadi di kota itu hanya pertengkaran biasa antar tetangga. Tapi Serif Ulysses yakin ada sesuatu yang janggal dengan kematian Serif Gunderson, yang setelah dilihat akta kematian Gunderson, ternyata akibat hipotermia yang mengakibatkannya serangan jantung. Malam harinya saat mampir ke salah satu bar, Serif Ulysses terkejut melihat dinding bar itu dipenuhi oleh dekorasi berbagai senjata. Serif kemudian bertanya kepada pemilik bar apakah senjata itu berisi. Si pemilik bar kemudian menjawab sambil bercanda bahwa berisi agar lebih seru, ujarnya. Keesokan harinya Serif Ulysses tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu di balik motelnya. Ia kemudian mencoba untuk keluar dan melihat bercak merah. Ia kemudian langsung mode siaga siap tempur. Ternyata suara itu berasal dari Kijang yang sedang mencuri kaleng cat berwarna merah. Kemudian saat melakukan patroli kembali, tiba-tiba telepon darurat berbunyi. Ternyata Serif Ulysses lagi-lagi menangani masalah sepele antara pemilik toko dan pembeli karena perbedaan harga. Si pembeli mengatakan bahwa barang-barang yang dijual pemilik toko terlalu mahal, sedangkan di Amazon lebih murah 30%. Akan tetapi masalah sepele itu bisa diselesaikan Serif Ulysses dengan tenang tanpa emosi sedikit pun. Tidak hanya itu, salah satu nenek kemudian tergesa-gesa mengajak mereka datang ke rumahnya hanya untuk memilih warna sepatu yang bagus untuk pembelinya. Meski begitu, Serif Ulysses tetap mengayomi meski tugas utamanya untuk menangkap tersangka menyelidiki kejahatan di wilayah tersebut. Setelah itu, Serif Ulysses dan Deputi Mike kemudian mendatangi rumah mendiang Serif Gunderson. Di saat itulah Deputi Mike kemudian memberikan lencana serif milik mendiang Gunderson yang baru saja dicuri dari mayat Gunderson, ujarnya. Call the fire department next time. I'm kidding. Enjoy the power while it lasts.
Beberapa saat kemudian Sheriff Ulysses bertemu dengan dokter bernama Walter. Saat itulah ia bertanya tentang kematian Gunderson karena ternyata Dr. Walter yang menandatangani akta kematian Sheriff Gunderson. Dr. Walter kemudian menceritakan bahwa tepat hari Rabu pukul 3 pagi, Deputi Blaine Anderson menemukan Sheriff Gunderson berada di belakang rumahnya hanya mengenakan sempak saja saat memancing, sehingga ia mengalami kedinginan yang mengakibatkan ia serangan jantung. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang mancing jam 3 pagi hanya mengenakan sempak di musim dingin lagi? Di tengah percakapan itu, seorang kakek tiba-tiba memotong pembicaraan. Ternyata kakek tersebut merupakan orang penting di sana, yaitu sebagai wali kota Normal. Ia kemudian bertanya kepada Sheriff Ulysses tentang kota Normal. Sheriff Ulysses kemudian menjawab apa adanya bahwa kota Normal merupakan kota yang mengesankan. Tapi tiba-tiba wali kota Kimber itu menegaskan bahwa kota Normal memiliki prinsip bahwa satu orang bermasalah, yang lain ikut imbasnya. Setelah itu Sheriff Ulysses melihat anak perempuan Sheriff Gunderson dihalangi masuk ke peringatan kematian ayahnya oleh Deputi Anderson, yang membuat Sheriff Ulysses bertanya-tanya tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Now my job goes supposing. Because we really celebrate. Kemudian malam harinya, seorang pelayan bar bernama Moria kemudian mengajak Sheriff Ulysses untuk bermain biliar. Malam itu mereka kemudian saling bertukar cerita. Sheriff kemudian menceritakan bahwa ia menikahi pacarnya yang sudah ia pacari sejak SMA. Namun setelah menjadi bini, secara sengaja bininya mengkoitkan ayahnya sendiri. Ia berusaha untuk menghentikan kejadian itu, akan tetapi tembakannya ternyata meleset dan bininya secara tidak sengaja menembak ayahnya sendiri. Padahal sebelum kejadian itu, bininya sempat mengatakan hal itu, akan tetapi ia tidak mempercayainya sampai kejadian itu benar-benar terjadi. Semenjak kejadian itu, ia merasa hampa dan tidak mau ikut campur dengan masalah orang lain. Bahkan karena itu, istrinya tidak pernah mau berkomunikasi dengannya meski hanya melalui telepon. I was hard to be around. A short while later, there's an incident at the house. Keesokan harinya, Sheriff Ulysses kemudian melihat seorang wanita berpenampilan miris tengah mencoba menggasak vending mesin di belakang hotelnya. Namun bukan memborgolnya, Sheriff Ulysses justru membelikan mereka makanan agar ia tidak menggasak vending mesin tersebut. Bahkan Sheriff Ulysses memperingatkan mereka untuk berhati-hati di wilayah tersebut karena terdapat rusa yang besar yang bisa saja melukai mereka. No, I wish these things had dog food. My name's Ulysses. I'm Lori. Setelah sibuk bekerja, Deputi Mike kemudian berkata nyeleneh ke Sheriff Ulysses bahwa kumis mereka sangat mirip dan seolah-olah mereka ini adalah paman dan keponakan. Mendengar pembicaraan yang tidak begitu penting itu, respons Sheriff Ulysses hanya tersenyum tipis-tipis. Setelah pulang dari kantor polisi, ia kemudian melihat anak mendiang Sheriff Gunderson, Alexia, sedang di dalam mobil pennya sendirian yang ternyata sedang klinger. Sheriff Ulysses kemudian mencoba untuk mengobrol dengannya, tapi ternyata perempuan itu sedang membawa senjata IP. Di saat itulah Sheriff Ulysses bertanya tentang kejadian kemarin di mana Deputi Anderson melarangnya untuk masuk ke dalam rumahnya sendiri. Alexia kemudian menjawab bahwa wali kota melarangnya untuk menghadiri upacara peringatan kematian ayahnya karena katanya ia terlalu mengganggu. Selain itu, Alisa berkata semenjak wali kota Kimber menguasai wilayah Normal, ayahnya terjebak dan tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Bahkan saat ia mencoba untuk berhenti menjadi sheriff, ayahnya langsung. Setelah mendengar kata-kata sedih itu, Sheriff Ulysses kemudian meminta agar Alexia menyerahkan senjatanya dan ia pun memberikannya. Setelah itu, ia mengajak Alexia untuk datang ke kantor polisi Normal dan memasukkannya ke dalam sel dengan tujuan ia bisa beristirahat dan tidak melakukan hal-hal yang berbahaya terhadap dirinya sendiri. Di saat itulah Mimin sangat sedih melihat Alexia yang hidup sebatang kara dan bertemu dengan seorang sheriff yang bisa mendengar keluh kesahnya seperti seorang ayah. Oh, fuck the mayor. And then I made him choose it. Keesokan harinya, Sheriff Ulysses membawakan Alexia makan saat dia masih tertidur, kemudian lanjut untuk menyelidiki kasus sepele yang ada di kota Normal yang membuatnya cukup bosan karena sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan tanpa ia harus turun tangan. Tapi tiba-tiba peringatan berbunyi, ternyata bank di kota Normal tiba-tiba dirampok. Sheriff Ulysses bingung tentang apa sih yang sebenarnya terjadi. Sedangkan di sisi di dalam bank Normal, dua orang tadi kedal mencoba untuk merampok bank tersebut. Saat melakukan aksinya, mereka hanya mendapatkan uang cash sekitar $2.000 yang membuat salah satu dari perampok kemudian memaksa pegawai bank bernama Terry untuk segera membuka berangkas bank tersebut. Namun salah satu orang di Sandra tiba-tiba mengalami serangan jantung yang membuat perampok pria bernama Kitty berusaha menolongnya. Bahkan di saat kejadian yang menegangkan itu, ia sempat-sempatnya menolong pria yang serangan jantung itu untuk meminum obatnya, yang membuat malaikat kebingungan untuk mencatat perbuatannya. Keep it vault. Goddamn signal! No, it's true. Are you okay?
Kemudian salah satu security menghubungi rekannya yang ternyata mereka berdua adalah anggota Yakuza yang di awal cerita yang memotong kelingkingnya. Kemudian beralih ke Sheriff Ulysses yang dalam perjalanan menuju ke sana. Cerita kemudian beralih ke dalam bank. Katie tiba-tiba ditusuk oleh anggota Yakuza yang bekerja sebagai security di sana dan terjadilah baku tembak yang cukup brutal di dalam bank tersebut. Dan ternyata dua pasangan perampok tersebut terlihat jelas masih amatiran. Karena apa? Karena saat mencoba untuk menembak security, wanita perampok bernama Lori malah menembak pasangannya sendiri. Setelah itu Sheriff Ulysses dan Deputi Max serta Deputi Anderson kemudian tiba di sana. Sheriff Ulysses kemudian mencoba untuk masuk ke dalam bank tersebut karena ia mengenal pelaku perampokan dari anjing yang berada di dalam mobil pelaku. Namun Deputi Max dan Deputi Anderson melarangnya. Bahkan Deputi Max sempat mengumpatnya. Sheriff Ulysses kemudian mencoba untuk masuk ke dalam bersamaan dengan Sheriff Anderson dan menerima telepon dari Pak Wali Kota, entah perintahnya apa. Di saat Sheriff Ulysses masuk, tiba-tiba ia langsung diberondong peluru dari belakang oleh kedua anak buahnya yang membuat ia langsung terpental. Menyadari hal itu, ia kemudian segera memerintah kedua deputinya untuk menghentikan tembakan karena akan berbahaya kepada dirinya sendiri. Dan inilah yang terjadi. Setelah kejadian itu, Sheriff Ulysses masih kebingungan tentang apa yang terjadi. Kok bisa ia saling adu tembak-tembakan antar mereka? Namun kebingungannya terjawab saat ia membuka berangkas. Di dalam bank tersebut terdapat tumpukan uang serta puluhan batang emas yang ada di dalamnya. Setelah itu pegawai bank normal yang berada di sana mencoba untuk mengambil pistol di lacinya untuk mengkek Sheriff Ulysses. Justru ia malah mengkek dirinya sendiri secara sadar dan presisi sehingga ia pun tamat. Setelah kejadian itu, Sheriff Ulysses kemudian meminta Lori dan Kitty untuk memeriksa kotak-kotak yang ada di dalam berangkas tersebut untuk melengkapi persenjataan mereka karena mereka bertiga akan diberondong peluru. Kemudian Sheriff Ulysses menerima telepon dari wali kota bahwa ialah yang menyuruh Deputi Anderson dan Mac untuk menembaknya. Bahkan ia mengancam bahwa orang-orang berada di kota normal bekerja sama dan sudah mengetahui tentang uang yang sangat banyak di dalam berangkas serta emas batangan tersebut. Dan semua yang mereka miliki di tempat itu mereka hasilkan dari menjaga berangkas tersebut. Tapi Sheriff Ulysses masih belum mengerti tentang apa yang dibicarakan oleh wali kota tersebut. Sampai Pak Wali Kota kemudian membahas tentang kelompok Yakuza yang menghasilkan ribuan juta dolar dari pemerintah AS. Namun Yakuza tidak bisa membawa uang serta emas batang itu pulang karena ilegal, sehingga ia menitipkannya di kota normal. Dari sanalah semua penduduk kota normal menghasilkan pundi-pundi cuan yang pada intinya seluruh orang kota normal telah menjual jiwanya kepada Yakuza. Wali kota kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan Sheriff Ulysses untuk menyerahkan dua perampok itu dan nyawanya akan aman. Namun Sheriff Ulysses menolak dan mengutamakan membela kebenaran dibandingkan membela antek-antek Yakuza. Akibat penolakan itu, inilah yang terjadi. Ya, benar, wali kota Kimber akhirnya quit menjadi berkeping-keping dan terjadilah serangkaian kejadian yang brutal karena mereka berani membangunkan adrenalin Sheriff Ulysses dan inilah akibatnya. Setelah kejadian brutal itu, Joe kemudian langsung menghubungi rekannya dan menyampaikan kepada Oyabun untuk segera datang ke kota normal, yang membuat Oyabun berkata, "Nani, ike kimochi, ora." Sedangkan Sheriff Ulysses, Lori dan Kitty kemudian mencoba untuk menyematkan diri di rumah nenek bernama Mary. Sayangnya, Mary tiba-tiba menyerangnya. Ternyata ia merupakan antek-antek dari Yakuza, sehingga terjadilah aksi brutal di sana. Setelah berhasil Mary, cerita beralih kepada penduduk antek-antek Yakuza yang masuk ke salah satu bar untuk menyiapkan perlengkapan. Akan tetapi Joe kemudian berkata bahwa Oyabun ike kimochi ora akan datang ke sana untuk menghabisi mereka semua jika masalah ini tidak mereka selesaikan secepatnya. Mendengar hal itu, Deputi Anderson kemudian mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka bertiga tidak akan kemana-mana karena mengingat di luar sana sedang terjadi badai salju dan mereka pasti akan tetap berada di kota normal. Kemudian beralih ke Sheriff Ulysses, Lori dan Kitty. Sheriff kemudian membuat rencana dengan menyuruh mereka berdua untuk pergi ke kantor polisi. Setelah keluar dari rumah mendiang Mary, mereka bertiga kemudian menuju ke kantor polisi. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba kemudian diberondong oleh peluru sehingga terjadilah aksi tembak-tembakan yang brutal. Bersamaan dengan itu, Sheriff Ulysses berkelahi dengan mamang berotot besar, kita sebut saja sebagai Om Hercules, dan inilah aksi pertarungan yang penuh dengan adegan brutal.
Ya, benar saja Om Hercules akhirnya tumbang dibuat oleh Sheriff Ulysses. Sedangkan di luar Lori dan Kitty masih terlibat adu tembak-tembakan dengan seorang pria bernama Sial. Kenapa Sial namanya? Nonton saja sampai akhir adegan ini. Setelah mereka berdua dikalahkan oleh Sial dan nyawa mereka sudah di ujung tanduk, beruntung mereka masih bisa diselamatkan oleh sebuah besi karena tepat besi itu bersarang di kepala Sial. Nah, ini yang Mimin maksud. Setelah kejadian sial yang menimpa Sial tersebut, para penduduk antek-antek Yakuza kemudian datang ke sana. Sheriff Ulysses kemudian mencoba untuk melempari mereka dengan sebuah suar perang dunia kedua. Akan tetapi mereka kira itu adalah kembang api sehingga mereka dengan dungulnya memegang suar tersebut dan inilah yang terjadi. Sedangkan di sisi lain Oyabus Ike Kimochi Ora sedang berada di dalam pesawat yang akan menuju ke kota normal. Kemudian cerita beralih ke Luri dan Kitty. Mereka kemudian berdua mencoba untuk mengambil mobil pembersih salju di kantor polisi. Namun mereka berdua malah ketahuan oleh Kelly yang ternyata juga merupakan antek Yakuza yang mencoba untuk mendor-dor mereka. Beruntung Sheriff Ulysses datang tepat waktu dan inilah yang terjadi. Setelah itu Sheriff Ulysses meminta mereka berdua untuk pergi dari sana untuk menyelamatkan diri sesegera mungkin. Sedangkan ia tetap di sana untuk membereskan semua kekacauan yang sudah terjadi. Bahkan ia mengetahui Kitty sudah mengambil emas batangan dari bank normal, menyarankan untuk segera membangun sesuatu yang baik dari emas batangan tersebut. Mereka berdua kemudian langsung cabut dari sana. Ia kemudian dilihat oleh antek-antek para Yakuza dan mereka kemudian langsung mengetahui di mana lokasi Sheriff Ulysses bersembunyi, yaitu bersembunyi di kantor polisi. Beralih ke Sheriff Ulysses, ia kemudian menyiapkan perlengkapan tempurnya dan berbagai amunisi yang sudah dimasukkan ke dalam senjata. Namun saat dia keluar dari ruangan senjata itu, ia kemudian diberondong peluru. Ternyata itu adalah si pelayan bar Moira yang datang untuk menghabisinya. Tapi sebelum itu terjadi, Sheriff Ulysses meminta untuk diberikan minuman yang akan ia tukar dengan senjata yang ia bawa. Moira kemudian menegaskan bahwa kekacauan ini harusnya segera diselesaikan. Jika tidak, anggota Yakuza akan datang untuk membun-bun mereka semua. Saat itulah mereka berdua jujur-jujuran mengenai cerita mereka berdua. Bini Sheriff Ulysses ternyata tidak pernah sama sekali membun-bun ayahnya, melainkan Sheriff Ulysses yang membunuh ayah mertuanya sendiri. Sehingga sejak kejadian tersebut, bininya tidak mau menerima teleponnya. Setelah berkata jujur, Sheriff Ulysses kemudian menyuruh Moira untuk menceritakan fakta sebenarnya tentang kematian Gunderson. Moira kemudian mengaku bahwa ialah yang telah Sheriff Gunderson karena Gunderson lebih memilih anaknya Alexia dan memilih meninggalkan kota normal sehingga harus dikoitkan. Saat itulah Moira mengajaknya untuk minum sampai klinger. Lalu saat dia dalam keadaan tidak sadar itulah ia langsung mengeksekusinya. Setelah menamatkan ceritanya, Moira kemudian mencoba untuk Sheriff Ulysses, akan tetapi tiba-tiba peluru bersarang tepat di perutnya karena ia tidak menyadari bahwa Alexia berada di sana. Beberapa saat kemudian Sheriff Ulysses kemudian bekerja sama dengan Alexia. Di saat itulah para antek-antek Yakuza berbondong-bondong datang ke kantor polisi untuk menyerang mereka. Tapi Alexia yang sudah memakai mobil anti peluru langsung tidak bisa dihentikan. Di saat itulah Joy, kaki tangan Yakuza, sudah menyadari bahwa Alexia akan menuju bank normal. Dan benar saja Alexia memang menuju ke sana. Ia kemudian menaruh beberapa bahan peledak di dalam brankas bank normal. Sheriff Ulysses kemudian langsung mengancam mereka melalui telepon. Jika menyakitinya, membuat badannya tergores sedikit pun, maka ia akan melancarkan rencananya, yaitu meledakkan harta milik Yakuza. Jika semua itu terjadi, maka tamatlah riwayat mereka. Sheriff Ulysses kemudian mengajak mereka untuk bekerja sama dan seolah-olah semua kejadian ini tidak pernah terjadi sama sekali. Oyabun Ike Kimochi Ora datang, harta mereka tetap utuh, kehidupan di kota normal tetap normal dan tenang. Mendengar hal itu, Jo kaki tangan Oyabun Ike Kimochi Ora kemudian berniat untuk Sheriff Ulysses. Akan tetapi jika itu dilakukan, maka Oyabun Ike Kimochi Ora sudah pasti akan memotong jari jemarinya lagi. Mendengar perkataan itu, ia pun akhirnya setuju. Keesokan harinya mereka semua kemudian bergontong royong membuat seolah-olah tidak terjadi apapun di kota normal dan membuat tempat itu kemudian kembali normal, seolah-olah tidak ada sesuatu yang pernah terjadi di kota normal jika semuanya kembali normal. Sedangkan di sisi lain, Oyabun Ike Kimochi Ora sudah turun dari jet pribadinya dan akan menuju ke kota normal. Di saat itulah Sheriff Ulysses menunggu kedatangan Oyabun Ike Kimochi Ora di tengah jalan bersama dengan Deputi Anderson. Sheriff Ulysses kemudian bertaruh dengan Anderson. Jika rencananya gagal, maka tamatlah. Akan tetapi jika rencananya berhasil, maka Deputi Anderson akan diberikan
$100. Setelah itu mereka berdua kemudian bertemu dengan Oyabun Ike Kimochi Ora. Deputi Anderson kemudian langsung memperkenalkan Sheriff Ulysses kepada Oyabun Ike Kimochi Ora dan mengatakan bahwa Sheriff Ulysses tidak tahu apa yang terjadi di kota normal karena ia hanya petugas sementara di kota normal. Interim, like I told ya. Oh, Pastor. Mereka berdua kemudian mengiringi Oyabun Ike Kimochi Ora menuju ke bank normal. Dan sesampainya di bank normal, ia melihat tidak ada yang kurang dari harta gono gininya. Oyabun Ike Kimochi Ora pun tersenyum lebar sambil berkata, hari ini kita harus ike-ike, artinya makan-makan enak. Sheriff Ulysses dan beberapa polisi di sana kemudian makan bersama Oyabun Ike Kimochi Ora bersama dengan anggotanya. Sambutan hangat kemudian diucapkan oleh Deputi Anderson yang menyambut kedatangan sahabat mereka yaitu para Yakuza di kota normal. Akan tetapi saat salah satu pelayan membuka botol minuman, secara tiba-tiba itu memicu suatu kejadian yang mengerikan yang menimpa Oyabun Ike Kimochi Ora. Dan inilah yang terjadi. Atas kejadian yang mengerikan itu, terjadilah pertempuran antara sheriff normal dan para anggota Yakuza. Dan inilah aksi mereka, semua penuh dengan adegan brutal. Setelah pertarungan sengit tersebut, Sheriff Ulysses bertarung dengan Joy kaki tangan Oyabun Ike Kimochi Ora yang sudah meninggal. Dan marilah sama-sama kita menyaksikan aksi brutal antara keduanya yang sangat menegangkan. Setelah kejadian yang sangat frontal itu, yang tersisa hanya mereka bertiga, yaitu Sheriff Ulysses, Deputi Anderson, dan Alexia. Sisanya pada metong semua. Setelah itu mereka bertiga kemudian makan pie untuk merayakan kemenangan mereka. Sheriff kemudian tidak lupa janjinya, jika rencana mereka berhasil, maka Deputi Anderson akan diberikan hadiah $100. Bahkan Sheriff Ulysses memberikan rencana sheriffnya kepada Anderson. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Sheriff Ulysses kemudian berusaha menghubungi bininya Penny. Tapi sekian lama menunggu, teleponnya akhirnya diangkat oleh bininya dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa tidak boleh meremehkan siapapun, baik lawan sekalipun. Karena apa? Karena bisa saja ia akan menumbangimu jika kamu tertidur lalu ditusuk. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Ora.